pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya pada hari ini saya bisa melakukan tugas presentasi Wikarapreneur 1. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Wikarapreneur 1 yang telah membimbing saya dalam melakukan tugas ini. Tak lupa juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Lalu pada hari ini saya akan melakukan tugas presentasi yang diberikan oleh Bapak dosen. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi saya pada hari ini. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang makalah saya, yaitu yang berjudul Inovasi Ibu Rumah Tangga dalam Berwirausaha yang Berdampak Terhadap Masyarakat dan Lingkungan Sekitar. Yang pertama, itu ada inovasi dalam kewirausahaan. Inovasi dalam kewirausahaan merupakan ide atau kreativitas seseorang yang dapat menjadikan suatu produk terlihat lebih menarik dari sebelumnya. Pengertian inovasi menurut para ahli yang pertama yaitu dari Stephen Robbins. Menurut Stephen Robbins, inovasi ialah sebagai sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbarui suatu produk atau proses dan jasa. Yang kedua ada inovasi menurut Everett M. Rogers, ialah sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan maupun diadopsi. Inovasi dalam kewirausahaan merupakan sebuah transformasi yang terjadi untuk melakukan penyesuaian produk baik di lingkungan sekitar ataupun lingkup pasar. Berdasarkan pengertian menurut para ahli di atas, dapat saya simpulkan bahwa inovasi merupakan ide atau pikiran yang dilakukan dengan tujuan pengembangan proses produksi untuk melakukan pembaruan produk. Inovasi atau pengembangan produk juga dapat meningkatkan mutu produk yang mengakibatkan peningkatan pendapatan untuk wirausahawan. Karena peningkatan penjualan produk dan peningkatan pada permintaan pasar, itulah seorang wirausahawan memiliki dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Karena dengan adanya peningkatan itu, pelaku wirausaha membutuhkan tenaga kerja untuk mulai memproduksi lebih banyak lagi produk yang menjadi permintaan pasar. Yang kedua, ada tantangan yang dihadapi oleh para IRT untuk menjadi seorang wirausaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tantangan adalah suatu hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan merupakan sebuah rintangan yang kerap dijumpai oleh para pelaku wirausaha. Pelaku usaha yang saya maksud di sini merupakan ibu rumah tangga yang menjalani usaha UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Tantangan yang paling sering dihadapi yaitu minimnya modal. Bagi ibu rumah tangga yang ingin menjalankan wirausaha, modal merupakan hal yang fundamental. Tentunya modal juga merupakan hal yang paling fundamental bagi pelaku UMKM. Namun biasanya ibu rumah tangga lebih sulit mendapatkan modal ketimbang yang lainnya. Untuk mengatasi hal demikian, maka disarankan untuk menjadi reseller terlebih dahulu sebelum menjadi produsen. Bisa juga dengan alternatif lain, yaitu mencari investor. Namun, untuk mencari investor tidaklah mudah. Untuk menarik sang investor, tentulah produk yang ditawarkan harus terjamin. Apabila dari sektor makanan, harus terjamin kualitas rasa, kebersihan, serta kemasannya. Dan harus mempunyai target pasar yang luas agar keuntungannya pun cukup besar. Selain dari segi modal, IRT yang menjadi pelaku usaha kerap menghadapi hal-hal yang menuntut pengambilan keputusan yang cepat namun tepat. Biasanya perempuan agak sulit untuk memutuskan hal dengan cepat dan tepat, terlebih lagi jika keputusan yang diambil memiliki resiko yang cukup besar. Lalu dari segi waktu, peran ibu rumah tangga pun harus dilakukan dengan di tengah kesibukannya menjadi wirausaha yang menjalankan UMKM. Tantangan yang satu ini merupakan tantangan yang pasti dihadapi oleh ibu rumah tangga yang ingin menjalani UMKM. Maka dari itu, para ibu rumah tangga harus menjadi wirausaha yang bijak dalam mengatur waktunya. Yang ketiga,
ada peran pemerintah untuk menjadikan para ibu rumah tangga menjadi wirausahawan yang berkualitas. Yang pertama, peran pemerintah menciptakan pelaku UMKM adalah memberikan sosialisasi bagi para pelaku UMKM. Sosialisasi tersebut merupakan hal pertama yang dapat membantu para ibu rumah tangga menjadi pelaku UMKM agar memiliki pengetahuan awal tentang usahanya. Yang kedua, memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian para ibu rumah tangga untuk menjalankan usahanya. Dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah ini, harapannya UMKM dapat meningkatkan knowledge dan skillnya untuk dapat diaplikasikan ke bidang usahanya masing-masing. Lalu pemerintah memberikan bantuan untuk para pelaku UMKM. Pemerintah memberikan BLT yang bertujuan untuk memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang menjadi pelaku UMKM. Semakin berkembangnya UMKM di dalam negeri juga memberikan dampak positif bagi pendapatan dalam negeri atau pendapatan nasional bruto. Selain itu, peran pemerintah bagi para pelaku UMKM yaitu memberikan dukungan digitalisasi. Digitalisasi tersebut akan mempermudah operasional dan kewirausahaan merupakan suatu kegiatan yang diadakan untuk menciptakan suatu produk demi mendapatkan laba atau keuntungan. Kewirausahaan menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ibu rumah tangga yang mendirikan wirausaha di lingkungannya memiliki dampak positif yang luar biasa. Yang pertama, untuk lingkungannya sendiri menjadi lebih produktif. Kewirausahaan yang dikelola oleh ibu rumah tangga sendiri menciptakan kemandirian dan meningkatkan ekonomi atau pendapatan domestik. Ibu rumah tangga yang menjalankan wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi lingkungan, baik dari lingkup kecil maupun lingkup yang besar, karena dapat mengurangi permasalahan ekonomi yang paling tinggi di Indonesia, yaitu pengangguran. Dengan adanya kewirausahaan yang dibuat oleh ibu rumah tangga, lingkungan masyarakat menjadi lebih produktif serta inovatif. Ide-ide dari masyarakat sekitar pun tersalurkan lewat kewirausahaan yang diciptakan oleh lingkungannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa manfaat dari kewirausahaan ibu rumah tangga untuk masyarakat dan lingkungan sekitar yang pertama, menciptakan peluang lapangan kerja bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang kedua, menjadi wadah penyaluran ide-ide masyarakat untuk pembuatan produk. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang keempat, mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan sekitar. Lalu kesimpulan dari yang saya sebutkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa inovasi ibu rumah tangga dalam berwirausaha sangat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Wirausahawan tidak terpisahkan dari inovasi, karena inovasi adalah kunci dari berwirausaha. Semua orang, bahkan ibu rumah tangga, dapat menjadi wirausahawan yang sukses jika dalam perjalanan usahanya terus mau belajar dan berinovasi. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata, karena yang salah berasal dari saya sendiri dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.